Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar 3 ayat. Insyaallah kalau cukup waktu 3 ayat di dalam Al-Qur'an yaitu fi surat At-Taubah, pada surat At-Taubah, surat yang ke-9, juz yang ke-11. Ayat yang ke-102, 103, 104. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, bil khusus nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah meskipun sambil ngantuk dikit. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda agung Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menjadi terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar 3 ayat. Insyaallah kalau cukup waktu 3 ayat di dalam Al-Qur'an yaitu fi surat At-Taubah, pada surat At-Taubah, surat yang ke-9, juz yang ke-11. Ayat yang ke-102, 103, 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang artinya wa akharuna min ahlil Madinah mimman haulaha i'tarafu bi dzunubihim wa nadamu 'alaiha wa tabu minha khalatul 'amala salih wa huwa taubah wan nadam wal i'tirafu bi dzanbi wa ghairu dzalika minal a'mali shalihah bi akhir sayyi'in wa huwa takhallufu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal a'mali sayyi'ah asallahu ay yuwaffiqahum litaubah wa yuqbiluha minhum innallaha ghafurun li ibadihi rahimun bihim. Itu arti ayat tadi. Ayatnya bahasa Arab, artinya bahasa Arab. Sama udah ngerti. Ya, sekarang yang bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia aja lah. Bahasa Inggris tambah puyeng nanti kita. Wa akharuna tarafu bidzunubihim. Ada dari ahli Madinah, berarti orang Madinah, orang Ansor. Wa mimman haulaha, dan di sekitarnya, ya'tarafu bidzunubihim, mengakui kesalahan, mengakui dosanya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan sahabat Nabi, sahabat Ansor, dia mengakui kesalahan. Wa nadamu 'alaiha wa tabu minha, setelah mengakui, menyesali, kemudian bertaubat. Jadi yang poin pertama mengakui, setelah itu menyesal, setelah itu baru bertaubat. Khalatul amala salih wa huwa taubah wan nadam wal i'tirafu bi dzanbi wa ghairu dzalika minal a'mali salih bi akhir sayyi. Mencampur aduk amal soleh dengan amal sayyi.
Amal sayyi itu artinya amal buruk. Kalau amal soleh itu amal baik, kalau amal sayyi itu amal buruk. Lawan kata amal soleh. Dicampur adukan. Apa yang dimaksud dicampur adukan di sini? Sebelumnya sahabat Ansor ini bernama Abu Lubabah, namanya Abu Lubabah. Sebelumnya kalau ada panggilan perang, dia milu. Setiap ada panggilan jihad, milu. Tapi ketika ada panggilan jihad, yaitu pada perang Tabuk, nyodak milu. Malas. Tidak milu. Tanpa alasan yang syar'i. Akhirnya dia disindir oleh ayat Al-Quran. Kok ada orang beriman tidak melok jihad, padahal tidak kati alasan yang tepat, alasan yang syar'i. Oleh karena itu dia pun mengakui i'tarafu bidzunubihim. Kesalahannya tadi diakui, kemudian disesali, kemudian bertaubat. Apa yang ia lakukan? Ia ikat dirinya di tiang masjid di Madinah. Jadi mengikat dirinya di tiang masjid. Kemudian mengatakan, saya tidak akan melepaskan ikatan ini sampai Rasulullah memaafkan saya. Kenapa? Karena sudah tidak ikut perang tanpa alasan yang dibenarkan. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Lalu Nabi memaafkannya. Namun sebagai bukti bahwa dia itu sudah berubah, sudah bertaubat, maka dia melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya tadi. At-takhalluf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min al-a'mal sayyi'ah asallahu ay yuwaffiqahum lit-taubah wa yaqbaluha minhum. Meskipun dia tidak ikut jihad, tapi Allah memaafkannya, menerima taubatnya. Innallaha ghafurun li'ibadihi, karena sesungguhnya Allah itu ghafur, Maha mengampuni kita punya dosa, Rahim, Maha menyayangi kita sebagai hambanya. Kemudian di ayat selanjutnya inilah yang disebut dengan munasabatul ayah lima qablah. Jadi dalam tafsir itu, kalau di perlombaan yang dipertanyakan itu 4. Karakternya 4. Yang pertama about vocabulary, mufrodat. Apa artinya minhum? Apa artinya zalika? Apa artinya kitabun? Itu mufrodat. Baik dari tafsir Indonesia, Inggris maupun Arab. Yang paling mudah mufrodat dari Arab ke Indonesia, itu paling mudah. Apa artinya zalika? Itu. Yang agak sulit tafsir mufrodat dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Yang lebih sulit lagi, dari bahasa Arab disuruh tafsirkan bahasa Arab lagi. Nah, itu rumit. Yang pertama mufrodat, yang kedua kolerasi, acceleration, munasabatul ayat. Kira-kira hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya apa? Karena ayat Al-Quran itu berkesinambungan. Kalau baca ayat 103 pasti ada hubungannya dengan 102. Kalau kita baca 104 pasti ada hubungannya dengan 103. Begitu seterusnya. Ada keterkaitan. Bahkan di dalam kitab tafsir dijelaskan antara nama surat pun ada hubungannya. Kenapa setelah surat Yunus itu kemudian surat Yusuf? Jadi ada, kenapa dari Yunus langsung Yusuf? Kenapa tidak dari Yunus ke Ibrahim langsung? Atau kemana larinya? Itu ada yang disebut dengan munasabatul ayah. Itu ada poin tersendiri. Poin yang ketiga yang paling besar adalah muradul ayah. Muradul ayah itu maksudnya apa kira-kira maksud ayat itu. Poin yang keempat adalah cara menjelaskan. Kalau cara menjelaskannya lancar,
Masya Allah. Kemarin yang ikut lomba, kemarin saya jadi juri, itu bagus sekali cara menjelaskannya. Bahasa Inggrisnya bagus. Tahfidnya dari 4 soal, sikok lagi dak ketik yang salah. Ujiku hebat nih kan budak peserta tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya dak ketik budak yang sehebat ini. Kapan ku tanya, wong Musirawas nih lah dia. Bukan, wong Jawa Timur. Pemain naturalisasi. Saya pikir orang lokal kita sinilah kok pandai betul. Iya Pak. Hafalannya juz tahfidz 30 juz, Ustaz Auri 30 juz itu sikok lagi dak kata yang salah. Lancar. Caca. Perempuan pula. Ayo, ada yang belum nikah? 30 juz mungkin lancar mulus. Dak katik sikok huruf keliru dak katik. Masya Allah. Tapi yang sudah nikah enggak usah, yang belum saja cari nanti. Sementara tinggalnya di Musirawas karena ikut program tahfidz bupati. Tapi bukan asli Musirawas, aslinya wong Jowo sih. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurun li'ibadihi rahimun. Jadi kemudian munasabatul ayah, hubungan ayat 102 sama 103 ini, setelah Allah memaafkan, menerima taubat Abu Lubabah yang idak galak perang tadi, baru kemudian di 103 apa kata Allah? Khudh min amwalihim. Allah perintahkan sama Nabi Muhammad, khud, ambil min amwalihim, dari sebagian harta mereka, tutahhiruhum, yang mana harta yang kamu ambil hai Muhammad dari mereka, tutahhiruhum, akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan akan mensucikan mereka, wa shalli alaihim, doakanlah mereka, inna sholataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu itu memberikan ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Oleh sebab ayat inilah ada orang-orang yang enggan membayar zakat. Alasannya apa? Make ayat ini. Ayat itu Pak, kalau dipakai ndak pas, dia beleng-beleng kalau kata Ustaz Das Arlanti. Keblinger. Beleng-beleng. Ada ayat bunyi la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ini kalau nak dipahami sekendak perut dewe. Kau ngapo ndak salat? La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Ngapa kau tidak puasa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, bukan macam itu cara pakai ayatnya. La ikraha fid din ini kan makanya harus dipelajari apa sebab history about callback. Apa sebab turunnya ayat ini? Oh, ternyata ayat ini turunnya ketika Nabi ngajak orang-orang masuk Islam, kata Allah jangan dipaksa masuk Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, nama ibadah, tidak baca idah, nama wajib harus ditekankan. Masa pakai alasan? Ada lagi yang pakai ayat aqimis sholata. Sesungguhnya sholat itu lidzikri kata Allah, untuk mengingatku. Sholat itu untuk mengingat Allah. Akhirnya apa cara dia pahami? Berarti kalau cukup mengingat Allah itu sudah, berarti artinya sudah sholat. Beleng-beleng. Jadi giliran azan waktunya sholat dia ngingat saja. Kan bunyi ayatnya begitu. Esensi tujuan daripada sholat itu apa? Kan untuk mengingat Allah. Berarti sekedar mengingat Allah sudah selesai. Beleng-beleng. Asamu. Kalau ayat ini penyimpangan ayat 103 surat At-Taubah ini,
Ada yang tidak galak bayar zakat menggunakan ayat ini. Apa alasan mereka? Yang pertama, khud min amwalihim. Ayo. Khud, ambillah. Siapa yang disuruh ngambil di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min amwalihim, dari harta mereka. Abu Lubabah, CS, kawan-kawan yang tidak galak perang itu. Ambil Muhammad dari harta mereka. Jadi yang wajib bayar zakat itu cuman mereka saja, kata dia. Cuman Abu Lubabah, CS saja. Terlebih lagi yang Allah perintahkan untuk mengambil di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti setelah meninggalnya Nabi tidak lagi wajib membayar zakat. Itu kan banyak ada orang-orang yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi dia serahkan ontanya untuk bayar zakat. Nabi meninggal, dia tidak lagi nyerah ke hartanya, tidak lagi nyerah ke ontanya untuk dibayarkan zakat. Alasannya apa? Itu kan zakat itu cuma Rasul yang pacak ngambil. Selain Nabi tidak pacak ngambil. Bunyi ayatnya apa? Tuh khud, itu kan perintahnya dari Allah untuk Nabi Muhammad. Oh, sama Abu Bakar diperangi, basing kau tuh, kata Abu Bakar. Tak pacak, nama zakat ini tak ketik beda dia dengan sholat. Cak mana ayat-ayat yang lain yang menerangkan dan menjelaskan bahwa zakat itu wajib sekitar 77 kali bergandengan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Itu hanya alasan. Orang tuh kalau alasan ada saja, pokoknya sampai ayat Al-Quran dia jadikan alasan. Baik, meskipun ayat ini turunnya berkenaan dengan Abu Lubabah, apa hubungannya? Karena Abu Lubabah tadi tidak melok perang, lalu Allah menerima maafnya, menerima taubatnya dengan syarat, dengan cara dia harus mengeluarkan sebagian harta. Dalam artian apa? Kalau kita mengeluarkan sebagian harta, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, saat itu kita sedang menghapus kita punya dosa. Dalam hadis lain disebutkan as-sadaqatu tudfi'udz dzunub kama tudfi'un narul ma. Kalau api itu bisa padam dengan air, maka dosa itu bisa terhapus dengan sedekah. Jadi sedekah itu salah satu cara, salah satu media menghapus dosa. Meskipun di sini kalimatnya menggunakan kata sedekah, tapi yang dimaksud ayat di sini adalah khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka, yaitu untuk dibayar zakatnya. Jadi zakat itu sifatnya amil, itu bukan menunggu. Keliru kalau Anda sebagai amil kemudian nunggu, nggak ada cerita macam itu. Namanya amil, apa artinya amil? Yang begawe. Nama begawe itu ngapa? Khud, ngembe. Cari siapa muzakinya. Bukan seperti amil yang sebagian kita sekarang ini. Dia amil tapi nunggu pasrah di kantor nunggu wong bayar zakat. Tak macam tu bentuk amil. Namun amil itu mengambil, menarik. Dia yang nyari mana wong yang wajib bayar zakat, tarik zakatnya. Tak nunggu di kantor pasrah. Itu kenapa? Itu salah satu alasan dari sekian banyak alasan yang lainnya. Potensi zakat kita di Indonesia, potensinya itu bisa sampai 300 miliar kalau dikumpul setahun. Potensi. Tapi ternyata setahun yang terkumpul 5 miliar. Kemana 295 miliar itu kemana? Kenapa kalau dari potensinya 300 yang terkumpul kok 5 miliar? Faktornya apa? Banyak. Yang pertama mungkin karena masyarakat tidak sadar bahwa bayar zakat itu wajib.
Aku nak nanya, banyak dak uang berduit tapi dak bayar zakat? Banyak dak? Banyak. Ngapa? Kok mungkin dia belum tahu. Kalau belum tahu, taruhlah. Dia berdosa juga, bukan berarti kalau dak tahu dak berdosa. Dak berdosa juga. Dia berdosa karena ketidaktahuan. Ngapa dak belajar? Tapi yang masalah ini sudah tahu, tapi tetap tidak. Itu alasannya kenapa antara realita sangat jauh berbeda daripada potensi. Yang pertama, faktor masyarakatnya. Yang kedua, faktor undang-undangnya. Tidak ada hukum yang memberikan sanksi pidana bagi mereka yang enggan membayar zakat. Kita ini tidak galak bayar zakat, tidak akan masuk penjara, Pak. Karena nggak ada undang-undangnya. Penjara di dunia kita tidak masuk, di akhirat istrika. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari segi amilnya juga, dari segi orang yang memungutnya. Yang keempat, dari segi yang memungut juga masih ada lembaga-lembaga yang tidak terkonsentrate. Apa itu Pak? Concentrate. Tidak fokus, karena lembaga amil ini ada yang dari nasional, ada yang dari ormas-ormas. Kalau di NU adalah Zisnu, kalau di Muhammadiyah adalah Zismu. Jadi tidak tersentral. Solusinya bagaimana? Solusinya wallahu a'lam bishawab. Ya pelan-pelan. Berarti dari amilnya berarti harus lebih berkualitas, ya. Kira-kira macam itulah kira-kira. Di kita ini amil zakat itu banyaklah wong tua atau banyaklah wong muda kira-kira? Wong tua. Itu kenapa nunggu? Betul? Coba yang muda-muda, yang energik, dia yang masih masih lincah sana ke sini nyari muzaki macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan. Shadaqatan, meskipun bunyi ayatnya di sini sedekah, tapi maknanya adalah zakat. What is a different? Apa perbedaan antara sedekah dengan zakat? Setidaknya ada beberapa perbedaan. Satu, zakat hukumnya wajib. Dua, sedekah hukumnya sunnah. Zakat itu dikeluarkan setahun sekali. Sedekah itu bisa dikeluarkan every time, kapan saja. Zakat hanya diberikan kepada 8 golongan, yang sekarang tinggal 7 di At-Taubah ayat 60. Sedekah diberikan kepada siapa saja. Zakat mempunyai presentasinya 2,5, 5, 10 sampai 20% dari harta yang kita miliki. Sementara sedekah tidak ada presentasinya. Kita nak sedekahkan semua harta kita tidak apa-apa. Aku nak sedekah Pak Ustaz. Apa yang nak disedekahkan? Semua hartaku. Wah. Kakek kamu hidup cak mana? Allah dan Rasulnya yang akan menjadi jaminanku. Wah. Besoknya saro dia. Beribadahlah sebatas mampu. Aku nak melok Abu Bakar Pak Ustaz, mensedekahkan seluruh hartanya. Woi, iman Abu Bakar itu tidak sama dengan iman kamu. Jadi tidak boleh saya sedekah seluruh harta saya Pak Ustaz. Tidak usah. Ngapa? Iman gitu belum pade, Mak. Lagi pula saya yakin kamu tidak akan pula nak sedekah seluruh harta. Hah? Kita tidak sanggup, cak itu tidak sanggup. Abu Bakar semua itu memang saat itu amat sangat diperlukan biaya untuk perang. Itu perang lawan Yahudi situ. Dan biaya perang itu banyak. Nabi perintah para sahabatnya, baru Umar membawa setengah hartanya,
Waktu Umar bawa setengah hartanya itu, apa kata Sayyidina Umar? Tengoklah habis ini, aku pasti sedekahku lebih banyak daripada Abu Bakar, kata Umar. Waktu membawa setengah hartanya. Baiklah pedenian Sayyidina Umar. Ini pasti sedekahku kali ini melampaui sedekahnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, kakna. Misal total kekayaan 100 juta, kakna 50 juta, aku sedekahkan. Aku tinggal setengah lagi, setengahnya galau-galau aku sedekahkan. Hebat kau Umar, kata Rasul. Cak mana Abu Bakar ya Rasulullah? Berapa dia sedekah? Semua hartanya. Nah, kata Umar. Cocok, tak pacak nak nyaingi Abu Bakar dalam hal. Umar lagi tak baca nak nyainginya apa? Apalagi Febri, hai. Umar lagi tak baca. Ya kita itu setidaknya mun ndak bisa cak Abu Bakar, ndak bisa cak Umar ya biqadril istita'ah. Semampu. Ndak bisa setengah harta seperempat, ndak bisa seperempat, sepersepuluh. Ndak bisa juga 1% lah dari harta kita. Ndak bisa juga 1% dari harta kita, 0,5%. Dan seterusnya dan seterusnya. Ndak bisa juga deh mati belah. Nah, itu zakat itu mempunyai syarat. Apa syarat zakat? 4. Apakah semua orang itu wajib bayar zakat? Kalau cukup syarat 4 dia wajib bayar zakat. Apa yang pertama? Islam. Orang di luar agama Islam tidak wajib bayar zakat. Jangan wong Hindu kamu tarik zakat, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Li'annal ibadah, karena ibadah itu membutuhkan niat. Niat. Meskipun sama-sama mengeluarkan harta, tapi ada yang namanya sedekah, ada yang namanya infak, ada yang namanya zakat. Untuk membedakannya apa? Niat. Itu masukin duit, itu niat. Untuk apa duit masuk itu? Infakkah dia? Sedekahkah dia? Atau tidak kate urusan, yang penting masuk serahlah situ, Tuhan yang Maha Tahu. Tidak baca. Bisa tidak kita sholat tidak kate ini? Allahu Akbar, terserahlah, Tuhan telah tahu aku sholat subuh, ngapa nak niat-niat lagi? Tidak bisa. Beda, qobliyahnya 2 rakaat. Tahiyatul masjidnya 2 rakaat. Sholat sunnah wudhunya 2 rakaat. Sholat subuhnya 2 rakaat. Apa yang membedakannya? Niat. Tak bisa langsung takbir Allahu Akbar tak kata niat. Tak sah. Sama bayar zakat tak berniat, tak sah. Duit lah keluar, sah tidak, bayangkanlah. Untuk bedakan ini infak, ini sedekah, ini zakat, ini wakaf, itu kan keluar duit enggak loh. Tapi beda, ada yang wajib, ada yang sunnah. Aku nak bayar zakat Ustaz, langsung kusalurkan kepada fakir miskin. Saya tidak lewat perantara amil, langsung saya serahkan kepada yang berhak menerimanya menurut pandangan saya. Ngapo? Karena kalau saya serahkan ke amil, saya agak kurang percaya. Nah, ini kemudian permasalahan kita, krisis kepercayaan kepada amil. Karena biasanya kalau saya kasih ke amil, ke pusat Pak Ustadz, yang dapat uang-uang miskin sekitar masjid situ baik. Sementara uang miskin sekitar masjid kami banyak juga. Jadi akhirnya saya tidak pernah membayar harta zakat saya kepada amil. Krisis kepercayaan kan. Jadi cak mano? Ya saya bayar zakat langsung, directly, langsung orang yang mustahik itu langsung saya kasih. Boleh tidak macam itu? Ketimbang tidak bayar, jadilah. Daripada kamu tidak bayar, nak langsung kamu yang ngunjuknya langsung. Jadi tidak apa-apa. Tidak percaya, coba kalau kaget Ramadan. Bapak ibu bayar zakat ke masjid, zakat fitrah. Bayar ke masjid apa langsung ngasih uang yang berhak nerima. Ada yang bayar ke masjid, ada yang langsung ngasih kan macam itu kan. Syarat wajib zakat 4. Yang pertama Islam. Yang kedua merdeka.
Budak itu tidak wajib bayar zakat. Cuma sekarang budak lah tidak ketik lagi. Yang ketiga milkut tam. Milkut tam itu artinya apa? Kepemilikan yang sempurna. Orang yang tidak memiliki harta secara sempurna, maka dia tidak wajib membayar. Contoh, saya punya uang 100 juta. Contoh Pak, wanita nyonian, ada tak 100 juta? Wallahu a'lam bisawab. Bayar kuliah lagi pening. Lah disuruh bayar semester. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi uang yang 100 juta saya tadi dipinjam kawan 50 juta. Pas mau masuk haul itu, pas waktunya wajib bayar zakat, duit saya yang 100 tadi dipinjam 50. Wajibkah saya membayar zakat karena uang saya ada yang minjem? Tidak. Ngapo? Duit itu tidak saya miliki seutuhnya. Ngapo? Nah yang 50 juta dipinjam kawan tadi tidak keruan, baliknya kapan? Kecuali dalam mazhab Syafi'i, yang minjem itu orangnya amanah. Dia janji bulan depan bayar, bulan depan itulah dia bayar. Maka meskipun duitnya belum dipegang secara seutuhnya, tetap wajib bayar zakat, karena duit dia yang dipinjam uang tadi, orangnya amanah, bulan depan pasti dibalikin. Itu dia tetap membayar zakat. Kalau duit dia dipinjam dengan orang yang, nah masalahnya kita kini nak minjemi uang Pak Wai. Ustaz pinjam dulu Pak Ustaz, cak 1 juta 2 juta, bulan depan ku ganti, lah 3 tahun dah ganti-ganti. Lupa mending, kadang tu bukan lupa, icak-icak lupa itu, melupakan. Jadi kalau maka ada istilah utang itu pemutus silaturahim. Menaku sebenarnya biasa baik. Rezeki itu kan bukan hanya dari harta tuh. Kita sehat masih pacak ngomong ini juga rezeki tuh. Tapi kira-kira dia kalau ketemu aku enak tak? Kapan bertemu? Menghindar. Ay kataku. Aku icak-icak tak tahu. Ya kan? Pemutus. Nah, kalau misalkan yang minjam tadi amanah, yakin dia balikinnya pas haul kita, maka tetap wajib bayar zakat. Tapi kalau misalkan tidak keruan kapan bayarnya dan duit itu belum berada di tangan kita, berarti kita tidak wajib bayar. Itu yang disebut dengan milkut tam. Milkut tam itu artinya kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan termasuk di antara kepemilikan yang sempurna adalah uang yang dimiliki itu harus uang yang halal. Harta yang dibayarkan zakatnya itu adalah duit yang dihasilkan dengan cara yang halal. Tidak bisa habis maling 100 juta. Habis ngerampok 100 juta. Habis itu yang 100 juta tadi dibayar zakatnya 2,5%, 2.500.000. Ngapo? Ini dibayar zakatnya biar yang lain ikutan suci, barokah. Tak keterima. Tak pacak macam tu. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Duit maling 100 juta tak pacak dizakatkan. Duit maling 100 juta tak pacak dibawa umroh, kemudian taubat, kemudian hilang dosanya, tak pacak.
Tapi Pak Ustadz bunyi ayatnya tadi tutahhiruhum wa tuzakkihim, bahwa zakat itu mensucikan dan membersihkan. Yang disucikan itu bukan hartanya, yang dibersihkan bukan hartanya. Yang dibersihkan dan disucikan itu wongnya. Orang yang membayar zakat itu dibersihkan dosanya. Selagi dosa itu tidak dosa sesama manusia. Dengan sedekah, dengan zakat, dosa kita dengan Tuhan Allah hapuskan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan dan membersihkan yang bayar, bukan membersihkan duit yang didapat tadi, tidak pacak. Duit yang didapat tadi, jadi cak mana caranya kalau nak taubat? Balik ke maling 100 juta. Ayahku ni nak taubat, apa cukup dengan zakat 2,5 juta? Masih untung lah 97.500. Emak ni kan macam tu. Oh ya sudah Ustaz, saya ngambilnya yang zakat presentasi paling tinggi 20%, 20 juta. Masih sisa 80. Tak bisa. Kalau dia mengambil hak milik orang lain, maka cara bertaubatnya cuma satu, tak katik cara lain. Apa dia? Balik ke. Wongnya lah mati Pak Ustaz. Ahli warisnya. Ahli warisnya tak katik lagi Pak Ustaz. Berikan kepada fakir miskin. Niatkan bahwa itu untuk sedekah orang yang duitnya kamu ambil. Oh, tidak pacak bos 100 juta zakat 2,5%, terus 100 jutanya jadi bersih. Tidak. Harus dipulang. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Hai Muhammad, kata Allah, setelah engkau tarik dari mereka harta mereka untuk mensucikan dan membersihkan mereka, bukan membersihkan dan mensucikan hartanya, wasalli alaihim, kemudian kalau ada orang yang bayar zakat kepadamu, doakanlah. Inna salataka, di sebagian riwayat cara membacanya inna solawataka. Aku tidak tahu di Quran kamu solataka atau solawataka. Itu ada dua versi. Bisa dibaca solataka, bisa dibaca solawataka. Itu yang disebut dengan fi ba'dir riwayah, di sebagian riwayat. Ya. Jadi Al-Quran itu turun lewat 7 macam versinya. Kadang dia dibaca solataka, ada solawataka. Jangan kita salahi yang baca solawataka tadi. Loh, ini kok di Quran saya solataka, kok kamu bacanya solawataka? Baca solawataka betul juga. Sakanul lahum wallahu sami'un alim, adalah ketenangan bagi mereka yang mengeluarkan hartanya tadi. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa menit lagi suruh kita? 5 menit lagi. Nah, 1 ayat lagi. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Apa hubungannya sama 103? Di 103 Allah perintahkan untuk membayar zakat, untuk mensucikan daripada kesalahan yang sudah dilakukan oleh Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Di ayat yang ke-104 ini Allah jelaskan lagi. Alam ya'lam, dalam bentuk pertanyaan. Tahu tak sih mereka itu? Alam ya'lam, bentuk pertanyaan. Tahu tak kamu? Annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadih, bahwa Allah itu menerima taubat daripada kesalahan hambanya. Ayat ini turun berkenaan dengan harta rampasan perang yang digelapkan setelah perang Tabuk itu. Perang Tabuk selesai, setelah perang itu pasti ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Dan Masya Allah, waktu bagi-bagi harta rampasan perang, ada pula yang menggelapkan harta rampasan itu. Tidak dibagi ke pejuang yang lain.
Diselipnya sama dia, tidak banyak nyelipnya, 100 dinar. 100 dinar itu 425 gram emas, 400 juta sekitar. Yang digelapkan, uang yang digelapkan itu sekitar 400 juta, 100 dinar. Banyak enggak 400 juta? Enggak banyak lah. Sama uang yang ini hari sampai triliunan. 400 juta. Itu digelapkan. Cuma yo sadar. Cepet sadarnya. Aku nih merasa berdosa. Mestinya yang 100 dinar nih dibagi dengan kawan-kawan yang lain yang melok perang. Cuma aku nih ngilap. Akhirnya lapor. Waktu itu pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lapor. Ini cak mano ini? Tidak diterima. Akhirnya ada seorang alim yang menyarankan 100 dinar tadi harus diberikan kepada khalifah 1/5, yaitu 20 dinar, dan 80 dinarnya diberikan kepada fakir miskin sebagai bentuk sedekah daripada para pejuang-pejuang tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gara-gara ayat ini nanti berarti masalah gelap menggelapkan ini dari dulu lah ada Ustaz. Berarti wajar kalau kita sekarang gelap-gelapan. Kalau dia dosa yang dilakukan terhadap hak milik orang lain, cara bertaubatnya adalah hanya dengan satu cara. Yaitu dengan cara mengembalikan apa yang menjadi milik orang tersebut. Begitu ya. Jangan menzolimi. Jangan menzolimi orang lain. Hanya karena kita memikirkan diri kita sendiri. Fitnah sana, fitnah sini, jegal sana, jegal sini. Ya, yang fair sajalah. Kadang kan terjadi begitu ya. Misal saya dagang bawang, kamu dagang bawang. Tidak usah lah beli bawang tempat bapak itu tidak bagus. Beli tempat saya aja. Ya, jangan menyakiti, jangan menzalimi, jangan menfitnah. Ya, tenang-tenang sajalah kita hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua kebenaran milik Allah, kesalahan dari saya pribadi hamba Allah yang lemah, yang dhaif, pada Allah mohon ampun, pada Bapak Ibu mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.